Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Tebar Iman ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, kedatangan bulan Ramadan adalah suatu hal yang harus kita syukuri, dan sebaiknya kita jangan sampai menyia-nyiakannya. Supaya kita dapat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan maksimal, tentunya kita harus mengetahui ilmunya. Salah satu ilmu yang penting yang harus kita ketahui adalah tentang perkara-perkara yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam berpuasa Ramadan, termasuk juga hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Berikut beberapa hal yang dapat membatalkan puasa yang harus kita ketahui. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum secara sengaja sebelum waktu berbuka puasa merupakan hal yang membatalkan puasa. Tetapi jika seseorang makan dan minum dengan tidak disengaja atau lupa, maka tidak membatalkan puasanya dan diperbolehkan melanjutkan puasanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa makan karena lupa sementara ia sedang berpuasa, hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tidak ada kewajiban mengqadha puasanya bagi orang yang makan dan minum karena tidak disengaja. Barang siapa yang iftar pada bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada kewajiban qadha baginya, tidak juga kafarat. Hadis riwayat Hakim. Yang kedua, berobat dengan cara memasukkan obat atau benda melalui kubul atau dubur. Berobat dengan cara memasukkan obat atau benda melalui kubul dan dubur termasuk membatalkan puasa, seperti pengobatan bagi orang yang menderita ambeien atau orang yang sakit dengan pengobatan memasang kateter urin, ataupun suntikan-suntikan penambah kekuatan berupa vitamin atau sejenisnya yang masuk dalam makna makan dan minum, maka hal tersebut termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, muntah dengan disengaja. Hal yang membatalkan puasa berikutnya adalah muntah yang disengaja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang muntah menguasainya, muntah tidak sengaja sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qadha.
Berdasarkan hadis tersebut, maka apabila seseorang muntah karena tidak disengaja, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Yang keempat, haid dan nifas. Jika seseorang wanita mendapati dirinya dalam keadaan haid atau nifas di tengah puasa, baik di awal hari maupun di akhir hari, maka sebelum waktunya berbuka puasa, maka puasanya batal. Apabila tetap berpuasa, maka puasanya tidak akan sah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah wanita jika haid tidak sholat dan tidak puasa?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, jima atau bersetubuh dengan sengaja. Bagi orang yang sedang berpuasa, apabila bersetubuh dengan sengaja, maka tidak hanya membatalkan puasanya, akan tetapi juga dikenai denda atau kafarat. Denda tersebut berupa melakukan puasa di luar bulan Ramadan selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak, maka ia harus membayar makan kepada 60 fakir miskin. Dalam hal ini, yang wajib membayar kafarat menurut ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad adalah pihak laki-laki, sedangkan pihak wanita tidak punya kewajiban membayar kafarat. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Quran Surat Al-Baqarah 187. Yang keenam, keluarnya mani dengan sengaja. Keluarnya mani dengan sengaja tanpa berhubungan atau jima, baik dikeluarkan sendiri maupun karena bercumbu, maka hal itu membatalkan puasa dan wajib mengqadha puasanya tanpa membayar kafarat. Namun apabila mani keluar tanpa sengaja seperti mimpi basah, maka tidak membatalkan puasa dan bisa melanjutkan puasanya. Yang ketujuh, mengalami gangguan jiwa atau gila atau junun. Apabila seseorang mengalami gangguan jiwa saat sedang berpuasa Ramadan, maka puasanya batal. Dan orang tersebut harus mengqadhanya jika ia sudah sembuh nanti. Yang kedelapan, murtad atau keluar dari agama Islam. Seseorang yang sedang berpuasa melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya murtad, seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengingkari hukum-hukum syariat yang telah disepakati ulama, maka hal itu bisa menjadikan puasanya batal. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, demikian hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.